الفاتحة بنية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروع مشايخنا ومعلمين أجمعين الأولياء والصالحين مكان مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة جميع خيرات الدنيا والآخرة وعلى من هو مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن منزل القرآن الذي أكرمنا بشهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من أنزل عليه القرآن حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang teragung dan termulia, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang insya Allah penuh barokah dan bermanfaat di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan di malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Di malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menjelaskan wa min tamamil muhafazati 'alas shalawat, termasuk kesempurnaan menjaga sholat 5 waktu. Yaitu husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba syari'u alaihi as-salatu wassalam ila fi'liha qabla as-salati wa ba'daha. Jadi termasuk kesempurnaan dalam kita menjaga sholat 5 waktu adalah husnul muhafadzah. Husnul muhafadzah itu kita baik juga di dalam menjaga ala rawatibiha wa sunaniha, menjaga sholat-sholat yang sunnah, rawatib ataupun yang bukan rawatib, yang
dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan. Sebelum sholat 5 waktu dan setelah sholat 5 waktu. Jadi intinya sholat yang wajib itu 5 waktu. Dan kita ini sangat dianjurkan bagaimana sholat 5 waktu kita ini sempurna. Karena sholat 5 waktu ini adalah termasuk perintah Allah yang paling inti. Gak perlu banyak dalil sebetulnya. Kita bulan Rajab kemarin banyak memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah salah satu dalil yang kuat bahwasannya sholat 5 waktu itu paling intinya perintah Allah bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kalau perintah-perintah yang lain semuanya itu Allah perintahkan atau Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan itu. Tapi sholat 5 waktu tidak. Nabi Muhammad langsung menghadap Allah tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW beliau menyatakan as-salatu fid din bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat itu diumpamakan dalam agama ini kedudukannya seperti kepala pada jasadnya manusia, tubuhnya manusia. Fakama la hayata liman la ra'sala fala dina liman la salatalah. Maka sebagaimana tidak mungkin orang itu hidup tanpa kepala. Gak perlu kita bahas, sudah jelas orang kalau gak ada kepalanya gak mungkin hidup. Lain kalau ada kepala, anggota badan yang lain ada cacat, ada kurang misalnya, insya Allah masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepalanya gak ada, gak mungkin hidup. Tidak mungkin seorang hidup tanpa kepala. Maka demikian juga seorang itu tidak beragama tanpa sholat. Walaupun ngaku Islam, bisa jadi perbuatannya bukan seperti orang Islam. Gak ada remnya. Kalau mobil itu blong, nabrak sana, nabrak sini. Bahkan bukan itu juga yang dikhawatirkan. Ya, walaupun dia itu ngakunya Islam, mengklaim dirinya sebagai orang Islam, KTP-nya, identitasnya, agamanya tertulis Islam. Kalau sudah gak sholat, khawatirnya matinya gak bawa Islam. Kalau sudah matinya nggak bawa Islam, tempatnya neraka selama-lamanya. Tidak ada harapan keluar sudah. Nabi Muhammad pun nggak bisa ngasih syafaat. Oleh karena itu menjaga sholat ini ya adalah sesuatu yang sangat harus kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan pernah main-main dengan yang namanya sholat. Dan ini alhamdulillah dari kitab An-Nasaihud Diniyah yang kita baca ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan kepada kita gimana caranya kita ini bisa menyempurnakan ya sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Ya. Cara kesempurnaan kita untuk menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah itu gimana? Nah, banyak caranya. Di antaranya dengan menjaga sholat-sholat rawatib. Kemudian juga tentunya melaksanakan sunnah-sunnah yang berada di dalam sholat. Ya. Baik sholat rawatib itu yang qobliyah sebelum sholat ataupun yang ba'diyah setelah sholat. Sunnah-sunnah demikian, sunnah-sunnah yang sebelum sholat, mulai wudhu dan lain-lain, pakai siwak. Ya. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Itu semua cara kita menjaga kesempurnaan sholat 5 waktu kita.
Ya. Intinya di sini tapi yang kita bahas yaitu sholat sunnah. Ya. Kenapa? Wadzalika li anna nawafila, kata Habibul Haddad. Itu semua karena an-nawafil, sholat sunnah itu jawabirun lil faraid kama waroda. Sholat sunnah itu adalah jawabir, apa ya, untuk nutupi celah, nembel, yang bisa nembel. Sholat sunnah itu yang bisa nembel sholat 5 waktu yang terdapat lobang-lobang atau terdapat kekurangan. Karena memang fungsinya ibadah sunnah itu untuk menembel yang sejenis. Kayak puasa Ramadan, mungkin kita banyak kekurangan ketika puasa Ramadan. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang tidak baik kita lakukan ketika puasa Ramadan. Maka puasa-puasa sunnah kita itu yang bisa apa? Yang bisa nembel kekurangan-kekurangan kita dalam puasa Ramadan. Demikian juga sholat ini. Sholat 5 waktu ini yang wajib kita akui banyak kekurangan masih kita ini. Ya. Maka yang bisa nembel nyempurnakan apa? Yang bisa nyempurnakan bukan puasa sunnah. Yang bisa nyempurnakan bukan sodako, yang bisa nyempurnakan bukan zikir, bukan bacaan Quran, tapi sholat sunnah. Oleh karena itu jangan males ngerjakan sholat sunnah. Fa idza waqa'a fil fardhati naqsun wa ikhtilalun, maka jika terjadi dalam sholat yang 5 waktu naksun, kekurangan, wa ikhtilalun, dan celah. Gimana yang dimaksud kekurangan dan celah ini? Yang dimaksud kekurangan dan celah ini bukan berarti dia bisa menggantikan sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Ojo salah paham ini. Ya duduk berarti lek wis tahu gak sholat dohor misalnya, terus sholat sunnah ini istiqomah, wis iso nembel kekurangannya dia ketika dia ngerjakan, ketika dia ninggalkan yang wajib tadi itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud kekurangan di sini ini bukan kekurangan dari sholat yang ditinggalkan, bukan itu. Ya, kalau nembel sholat yang ditinggalkan itu nggak bisa. Sholat yang ditinggalkan itu harus diganti dengan qadha. Kalau ditinggalkannya dengan udzur, qadhanya tidak harus langsung, tapi sunnahnya langsung. Misalnya ketiduran, ya, belum masuk waktu tidur 14, jam 10 turu, krono gak turu blas wengi, ya, Ramadan melek misalnya jam 10 tuh gak rone tangi ini asar, dore hilang, itu berarti meninggalkan sholat dengan udzur. Kalau seperti itu dengan udzur, qadhanya nggak harus langsung, ya, walaupun di qadhanya agak santai, besok lusa nggak apa-apa, cuma langsung lebih afdol. Lain kalau ninggalkannya tanpa udzur, memang sengaja nggak sholat memang, ya, atau karena sibuk dengan sesuatu yang makruh atau apalagi yang haram, nonton TV sampai lupa nggak sholat, itu berarti dianggap tanpa udzur. Atau sudah masuk waktu dan yakin akan bablas masih tidur dia, maka itu dianggap tanpa udzur. Maka kalau seperti itu, qadhanya harus langsung, bangun tidur, wudhu langsung diqadhoi. Wajib, kalau tanpa udzur wajib diqadhoi langsung. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf banyak umat Islam ini nggak paham, qadha itu kadang-kadang dipaskan sama waktunya. Padahal lebih cepat lebih baik kalau nggak ada udzur, kalau dengan udzur, kalau ninggalkannya dengan udzur lebih cepat lebih baik walaupun nggak wajib. Ya, jadi nggak harus pas waktunya. Ninggalkan sholat zuhur misalnya, kadang-kadang qadhanya nunggu zuhur lagi besoknya. Ninggalkan sholat asar, nunggu asar lagi
besoknya keliru. Ninggalkan sholat zuhur, asar itu langsung diqodhoi sudah. Ninggalkan sholat subuh misalnya jam 7 baru bangun, ya jangan nunggu subuh besok diqodhoi. Jam 7 itu langsung diqodhoi walaupun ketiduran dengan uzur. Itu lebih afdol. Jadi yang dimaksud di sini sholat sunnah ini nembel kekurangan gimana? Bukan nembel kekurangan ninggalkan sholat, karena sholat ini selama orang itu masih berakal, sadar, tidak boleh ninggalkan sholat. Wala yajuzu tarkuha liman aqol di Zubat. Tidak boleh ninggalkan sholat bagi orang yang pikirannya masih sadar. Sakit misalnya ya semampunya sholatnya. Kan gitu kan? Gak mampu berdiri duduk. Gak mampu duduk tidur miring, gak mampu tidur miring tidur terlentang. Ya, rukuk sujudnya kalau gak mampu sempurna ya pakai isyarah dengan kepala, gak bisa dengan kepala dengan kelopak mata. Dengan kelopak mata pun gak bisa, ya cukup dilintaskan rukun-rukunnya dalam hati. Pokoknya sholat ini selama orang itu masih ingatannya masih ada, tidak boleh ninggalkan sholat. Cuma kadang-kadang repot zaman sekarang. Kalau kita nyampaikan seperti ini dibilang radikal, dibilang kereng, ustadz keras. Padahal inilah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jaga sholat dengan baik kalau kepingin selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Yang penting jangan ditinggalkan. Nah, sholat semampunya ketika sakit. Orang tua kita ketika sakit, ya kita bimbing supaya sholat tetap. Jangan sampai dibiarkan meninggalkan sholat. Oh nggak apa-apa ini sakit. Dari mana nggak apa-apa ini sakit? Siapa yang ngomong gak apa-apa? Kadang-kadang orang zaman sekarang ini kan hukum dibikin seenaknya kan, disesuaikan dengan hatinya. Ini bahaya. Imran bin Husin radhiyallahu anhu, seorang sahabat itu sakit parah, tanya sama Nabi untuk absen sholat, untuk gak sholat. Apa katanya Nabi? Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati ya, fa muttaji'an. Wa fi riwayah fa illam tastati fa mustalqiyan, fa illam tastati fa ala jam. Wa fi riwayah fa illam tastati fa mustalqiyan. Enggak boleh ninggalkan sama Nabi. Salatlah kamu berdiri katanya Nabi. Kalau kamu enggak mampu berdiri, duduk. Kalau kamu enggak mampu duduk, maka tidur miring. Kalau kamu enggak mampu tidur miring, maka terlentang. Enggak boleh ninggalkan. Jadi kekurangan yang bisa ditempel dengan sholat sunnah ini bisa babi qillati khusyuk, karena kurangnya khusyuk. Kan kita mendapat pahala sholat itu tergantung khusyuknya dan hadirnya hati kita kan, au huduri qalbin. Khusyuk itu lebih sempurna dari hudur. Khusyuk itu hudurul qalb ya, ma'a sukunil jawarih. Hatinya hadir, anggota badannya tenang. Ndak usrek, lek bahasa Jawa ini ndak usrek, ndak banyak gerak dalam sholat, walaupun nggak sampai dari 3 gerakan. Itu namanya khusyuk. Kalau hudur an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, itu hudur, sadar dengan yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat. Lek ngelamun, ya kan kadang-kadang apalagi sekarang ini musimnya corona ini banyak orang sholat ngelamun banyak. Ya. Kalau ngelamun kadang-kadang melayang pikirannya, bingung ini saya dapat berapa rakaat, nggak paham dia. Maka kalau seperti itu, ya berarti dia tidak hudur walaupun anggota badannya tenang. Jadi kalau khusyuk lebih sempurna daripada hudur. Khusyuk itu hudur sekaligus anggota badan tenang. Ada sahabat sholat, ya gerak-gerak gitu. Katanya Nabi apa? Lau khasya'a qalbu hada la sakanat jawarihu. Kalau ini sahabat ya, hatinya khusyuk, anggota badannya akan tenang ketika sholat. Jadi sekali lagi sholat sunnah itu nembel, nyempurnakan sholat 5 waktu itu bukan maksudnya menyempurnakan ini sholat 5 waktu yang pernah ditinggalkan itu cukup sudah sholat sunnah itu nutupi, nembel, bukan. Kalau ditinggalkan wajib diqodho. Nembel di sini itu yang ditempel itu ketika kita sholat 5 waktu sering tidak khusyuk, sering hati kita melayang nggak hadir, ya.
maka insya Allah dengan sholat sunnah yang kita lakukan mutammimat, ya, jadi penyempurna, ya. Jadi kanatin nawafil mutammimat lidzalikan nuqson. Sholat sunnah itu semuanya, ya, bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Wa muslihatun lidzalikal ikhtilal, juga memperbaiki celah-celah tersebut. Itu fungsinya, ya. Wa man lam takun lahu nafilah, maka barang siapa orang yang dalam hidupnya enggak punya sholat sunnah, baqiyat faridatuhu naqisatan, maka akan tetap sholat fardunya dia 5 waktunya itu dalam keadaan kurang. Wa fatahu tsawabul azim al mau'ud bihi ala fi'li tilkan nawafil. Kalau orang itu ninggalkan sholat sunnah, pokoknya sing dilakoni sing wajib tok wis, sing sunnah gak blas. Krana dianggap sunnah lho, masih gak tak lakoni yo gak dosa. Maka nomor 1 apa? Sholat 5 waktunya dipastikan banyak kekurangan nanti. Karena kita mengakui kita nggak mungkin bisa khusyuk kita ini, ya. Khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam itu angel. Walaupun kita sudah niat sebelum sholat, masya Allah kepingin khusyuk, ya. Kadang-kadang yang pertama itu Fatihah separuh khusyuk, separuh nimane melayang bisa. Seringnya seperti itu kita, dan itu kita akui. Dan memang terus kita harus berlatih, ya, berlatih khusyuk ini penting. Terus kita latih khusyuk, kita perangi diri kita untuk khusyuk dalam sholat. Apalagi sudah tidak khusyuk sholatnya sendiri. Kalau tidak khusyuk jamaah insya Allah masih bisa disempurnakan. Ada yang khusyuk ketika Fatihah, ada yang khusyuk ketika ruku, ada yang khusyuk ketika i'tidal. Wah, insya Allah barokahnya jamaah, keterima semua sempurna. Tapi kadang-kadang kan kita sholat nggak jamaah, kadang-kadang nggak istiqomah jamaah, kadang masih luput sendiri, sudah sendiri nggak khusyuk. Ya itu berarti ada kekurangan nanti. Kalau nggak punya sholat sunnah, nggak pernah sholat sunnah sama sekali, satu yang fardu ini pasti ada kekurangan nanti. Kedua, kehilangan fadilah. Sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya nggak gratis, itu semuanya adalah menjadi tabungan akhirat bagi kita. Jadi fungsinya bukan cuma untuk nembel yang wajib tadi, bukan cuma itu, tapi juga ada fadhail, ada keutamaan, ada pahala-pahala yang Allah sediakan ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Dalam hadis ini manfaatnya kalau orang itu dalam hidupnya juga perhatian dengan sholat sunnah selain yang wajib. Waqat waroda. Anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali dihisab alaihi, ya, atas sesuatu tersebut, al-'abdu seorang hamba. Jadi yang pertama sesuatu yang dihisab seorang hamba itu as-shalah, yaitu sholatnya. Bukan kewajiban yang lain. Bukan yang pertama dihisab nanti ditanya, ya, dikoreksi di akhirat, diteliti sama malaikat. Itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi yang pertama kali dihisab, dikoreksi, diteliti, diminta pertanggungjawaban sholat 5 waktu. Fa idza wujidat naqisah, kalau sempurna jelas selamat sudah. Jadi barometer itu sholat. Kalau dilihat sholatnya sempurna, ya, kan dalam hadis yang lain yang lebih sempurna, fa in wujidat tamma qubilat, ya, wasairu amalihi. Kalau dilihat sempurna sholat 5 waktunya, ya karena barokahnya punya sholat sunnah tadi, kekurangannya tertutup dengan sholat sunnah. Maka sholat 5 waktunya diterima dan seluruh amalnya diterima sama Allah. Karena kalau sudah sholatnya baik, sholat itu barometer. Kalau sholatnya baik, biasanya otomatis yang lainnya baik. Tapi ketika sudah sholatnya ada kekurangan,
Fa idza wujidat naqiso di sini. Kalau ternyata didapati ada kekurangan. Kalau dalam hadis yang lain ruddat wasairu amalihi, salatnya ditolak, seluruh amalnya yang lainnya ditolak. Ya gampang-gampangane dirini malaikat sepercuma wis wong salate keteteran apa maneh liyane wis gak diteliti wis. Gampang-gampangannya seperti itu. Ruddat wasairu, lek didelok salat 5 waktu nih wah gak karuan amburadul katanya malaikat, sudah tolak salatnya yang lainnya ditolak, gak pakai diteliti entek-enteki waktu, ngesel-ngeseli ae dari malaikat ini. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan fa idza wujidat naqiso, ketika salat 5 waktu ini dikoreksi kok terdapat kurang, enggak langsung ditolak dulu ini masih. Yuqalu, dikatakan kepada malaikat tadi. Unduru, lihatlah wahai para malaikat, hallahu min nafilah, apa dia punya sholat sunnah di waktu hidupnya? Tukammilu biha sholatahu, apa dia punya sholat sunnah yang bisa nyempurnakan dengan sholat-sholat sunnah tersebut, sholat 5 waktunya yang banyak kekurangan ini. Suruh lihat dulu sama Allah malaikatnya. Kalau ternyata alhamdulillah banyak sholat sunnah bisa nyempurnakan, maka insya Allah orang tersebut masih menjadi orang yang selamat insya Allah. Wa hadhi rawatib ma'rufa wa masyhura tuhni syuhratuha an dzikriha. Salat-salat rawatib ini ya, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ma'rufah, sudah terkenal, masyhura, sudah masyhur. Ya, tuhni syuhrataha an dzikriha. Sudah cukup ya. Tuhni syuhratuha an dzikriha. Keterkenalan dan kemasyhurannya salat-salat rawatib ini qobliyah ba'diyah. Rawatib itu qobliyah ba'diyah an dzikriha untuk menjelaskannya. Tapi insya Allah tetap di pertemuan yang selanjutnya malam Jumat yang akan datang akan saya terangkan. Ya, salat rawatib ini apa saja ya. Kemudian ada muakkadah sama ghairu muakkadah, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akan menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah rawatib, termasuk juga waktunya ya. Kalau qobliyah itu kapan masuknya, keluarnya kapan, ba'diyah juga demikian. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.